Selamat sore. Saya mengajak kita bersama membuka kitab suci dari 1 Yohanes pasal 5. Kita akan membaca ayat 13 sampai 15. Kita sudah hampir mendekati akhir dari kitab 1 Yohanes yang selama beberapa tahun ini kita renungkan. 1 Yohanes pasal kelima ayat 13 sampai 15 kita akan membaca bersama-sama. 2, 3. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah, tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita, jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Dan jikalau kita tahu bahwa ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita tahu juga bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapak, ajar kami melalui apa yang kami baca hari ini, bagaimana kami berdoa kepadamu. Karena kami tahu betapa pentingnya doa, tetapi kami tidak akan pernah bisa lulus dari sekolah doa. Karena kami rindu seumur hidup Tuhan yang mengajar kami untuk lebih baik lagi berdoa. Kami butuh firman, kami butuh pengertian dari Tuhan, sehingga kami boleh berdoa makin sesuai dengan kehendak-Mu. Melalui kebaktian pada hari ini, melalui firman yang disampaikan, Tuhan perlengkapi kami, bentuk kami, ajar kami, beri kami hati yang senantiasa terbuka dan bersedia dilatih dan diajar oleh Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan membahas pertama dari ayat ke-13. Di sini kita melihat tujuan Yohanes menulis kitab 1 Yohanes. Jadi kalau kita mau kaitkan dengan tujuan Yohanes menulis Injil Yohanes di pasal 20 ayat 31, kita melihat bahwa di dalam Yohanes 20 ayat 31, Yohanes menulis supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus. Maka tujuan Injil Yohanes adalah untuk penginjilan. Maka Yohanes menulis bukan karena hobi, dia suka sejarah, cinta biografi, mau mengingat-ingat gurunya, atau misalnya dia itu kurios, atau dia ada interest tertentu pada dokumentasi dan sebagainya. Bukan. Dia menuliskan Injil supaya kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, setelah kita percaya, maka dia menuliskan 1 Yohanes. Kenapa saudara-saudara sekalian? Supaya kamu mendapatkan assurance of salvation for Christian. Supaya kita mendapatkan kepastian keselamatan sebagai orang Kristen. Supaya kita menghidupi kehidupan Kristen kita ini. Saudara sekalian, jadi jaminan menjadi penting. Yohanes ingin mengajarkan kepada kita, saudara, bahwa kita bisa mengetahui bahwa kita memperoleh hidup yang kekal. Nah, ini adalah keunikan dan keindahan iman Kristen dibandingkan agama-agama yang lain. Kepastian keselamatan. Agama mengajarkan ada hidup yang kekal. Apakah saya bisa mengetahui saya mendapatkan hidup yang kekal apa tidak? Apakah itu hanya moga-moga? Apakah itu hanya baru bisa saya ketahui nanti setelah saya mati? Atau apakah dalam kehidupan ini saya bisa mengetahui apakah saya pasti mendapatkan keselamatan? Tema itulah yang dibahas di dalam kitab 1 Yohanes. Dan Yohanes mengatakan bisa. Kita bisa mengetahui dan mendapatkan kepastian apakah kita mendapatkan hidup yang kekal. Saudara, kita pernah membahas beberapa kemungkinan. Yang pertama, ada orang yang tidak diselamatkan dan dia juga tidak peduli apakah dia diselamatkan apa tidak. Dia tidak akan mempertanyakan apakah saya mendapat hidup yang kekal dan sebagainya. Dia tidak peduli. Dan kalau mungkin ada orang bertanya, dia anggap itu sebagai lelucon dan olok-olok. Maka surat 1 Yohanes bukan untuk orang yang demikian. Untuk orang-orang yang tidak mendapat hidup yang kekal dan yang juga tidak peduli apakah dia diselamatkan apa tidak. Yang kedua adalah orang yang tidak diselamatkan, orang yang tidak mendapatkan hidup yang kekal, tetapi merasa mendapatkan hidup yang kekal. Mungkin karena dia dipengaruhi oleh pemikiran tertentu, oh saya sudah mempunyai hidup yang kekal. Atau dia adalah sekelompok orang Kristen yang merasa dirinya mendapatkan keselamatan dalam Yesus. Nah, melalui apa yang sudah dituliskan oleh 1 Yohanes ini, kita bisa melihat
Dan kita bisa curiga, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Tetapi dia merasa dirinya diselamatkan. Kenapa? Karena ciri-ciri demikian detail yang diberikan Yohanes tidak ada pada dia. Loh, dia merasa dirinya diselamatkan, tetapi dia tidak percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Kristus Yesus sebagai manusia. Duinatur Kristus dia tidak percaya, ketuhanan Kristus dia tidak percaya. Dia mengatakan dirinya diselamatkan, tetapi hidupnya penuh dengan kebencian terus menerus. Bagaimana mungkin dia diselamatkan? Kalau dia sudah diselamatkan, kenapa dia begitu tidak suka akan perintah Tuhan, tidak suka akan komunitas kudus, tidak suka beribadah, tidak suka menjalankan perintah Tuhan? Saya curiga, jangan-jangan dia belum diselamatkan. Jadi ada orang tipe kedua, orang yang tidak diselamatkan, orang yang tidak dapat hidup yang kekal, tapi merasa dirinya mendapat hidup yang kekal, merasa dirinya sudah mendapatkan keselamatan. Nah, saudara-saudara sekalian, khususnya orang-orang pengajar sesat yang dilawan oleh Yohanes adalah orang yang demikian. Mereka tidak mengenal Tuhan, mereka tidak bersekutu dengan Tuhan, tapi mengklaim kami paling dekat dengan Tuhan, kami kenal dengan Tuhan, lalu menyebarkan ajaran palsu, seolah-olah menarik orang mendapatkan hidup yang kekal, padahal menjerumuskan manusia untuk masuk dalam kebinasaan. Ada orang macam ketiga, saudara. Orang yang sudah diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal, dan yakin dia sudah diselamatkan. Nah, ini orang yang berbahagia. Ini orang yang berbahagia. Saya berdoa, saya dan saudara mengerti hal ini. Sampai kepada kesaksian ini. Wah, saya sudah diselamatkan. Saya mendapatkan anugerah itu. Kristus beranugerah, memberikan kepada saya hidup yang kekal. Bukan karena kekuatan saya, bukan karena jasa saya, bukan karena perbuatan baik saja saya, tetapi karena anugerah Tuhan belaka yang Tuhan berikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Nah, saudara, dengan pemahaman seperti itu, setelah kita mengerti kita diselamatkan, Roh Kudus juga bersaksi di dalam hati kita. Lalu kemudian kita menguji lewat serangkaian apa yang sudah dituliskan oleh Yohanes, kita mendapatkan kepastian, saya mendapatkan hidup yang kekal. Berbahagialah orang yang demikian. Tapi ada orang macam keempat, saudara. Ini adalah orang yang sudah diselamatkan, mendapatkan hidup yang kekal. Tapi dia tidak sadar dan dia belum yakin bahwa dia diselamatkan. Kadang-kadang ada anak datang, remaja tanya, Pak Ivan, saya sudah diselamatkan belum ya? Saya umat pilihan belum ya? Nah, saudara-saudara sekalian, maka surat 1 Yohanes penting bagi orang-orang seperti itu. Kita bisa dengan tenang membimbing karena sudah ada firman Tuhan yang diberikan pada kita. Kita bisa membimbing dia, mengajar dia untuk melihat bagaimana dia melihat hidupnya. Karena sudah ada firman yang disampaikan. Untuk orang-orang seperti inilah Yohanes menuliskan surat ini. Untuk mereka bisa mendapatkan kepastian. Kepastian itu membuat hati kita tenang. Kepastian itu membuat kita fokus untuk melakukan hal selanjutnya. Ada banyak tugas yang Tuhan berikan dalam dunia ini. Dan kita tidak akan bisa bekerja dengan tenang kalau kepastian aja kita tidak bisa dapatkan. Saya ambil contoh, saudara. Saya ambil contoh sederhana aja. Ini kan saudara-saudara di sini kan juga masih ada yang jomblo kan. Nah, kalau pas jomblo, lalu kemudian lihat ada tambatan hati, kan biasanya ditembak kan, diincar dulu deh gitu ya. Diincar terus ditembak. Nah, setelah ditembak, apa yang saudara inginkan? Assurance bukan? Kepastian toh. Ya, coba bayangkan ya, bayangkan seorang pemuda mendekati seorang gadis lalu mengatakan, aku suka sama kamu. Oh iya, yang perempuan bilang, terima kasih sama-sama gitu ya. Tapi maksud saya bukan cuma terima kasihnya, diterima apa tidak, oh gitu ya harus jawab ya, ya iyalah gitu. Aduh jawab apa ya gitu, ya pikir-pikir dulu lah. Oke saya pikir-pikir dulu. Ya, nanti jawab saya ya, iya nanti saya jawab kamu. Berapa lama? Loh kok ada timernya gitu, ya ada lah gitu ya. Oke deh 6 tahun lagi. Loh gitu kan ya. Saya tua nanti 6 tahun lagi. Jangan gitu. Kelamaan ya? Iya kelamaan. Aduh gimana ya. Kalau misalnya 5 tahun itu tetap juga lama. Jangan lama-lama. Kapan? Kalau bisa besok. Waduh cepet amat gitu kan ya. Terus kemudian dia bilang sudah dah 6 bulan deh 6 bulan gitu.
2 minggu nggak bisa? Nggak bisa 6 bulan. Mikirnya lama sih, harus konsultasi katanya begitu. Ya udah 6 bulan, kepaksa gitu kan ya. Saudara, 6 bulan itu saudara, apa yang terjadi pada laki-laki ini? Hidupnya kan nggak tenang kan saudara ya. Ya, udah gitu mulai ditelepon-telepon, jangan gitu, biarkan aku sendiri, kan aku perlu konsen. Waduh, celaka ini, nggak bisa dikontak lagi. Ya, kerja tuh nggak tenang saudara, karena apa? Kepastian. Pasti enggak. Mau kerja enggak konsen, mau apa enggak konsen, diajak teman-teman nonton bioskop enggak konsen, diajak jalan-jalan enggak konsen, disuruh mamanya beli kecap salah beli cabe gitu kan ya. Pokoknya ketukar-tukar karena enggak ada kepastian. Jadi kalau orang tidak ada kepastian, mau kerja yang lain juga susah. Nah, ini bicara orang pacaran. Saudara bayangkan setelah jadi pacaran, udah deh aku terima, hore jadi pacar. Sudah jadi pacar, gantian yang perempuan dong. Kita sudah pacaran 5 tahun nih, oh iya, kita sudah ada umur, oh iya, kapan kamu ajak saya menikah? Saya pikir-pikir dulu deh, nah kayak ini gantian nih, lakinya yang gantian mikir gitu kan. Dulu aja waktu pacaran suruh jawabnya kalau bisa besok. Terus ditanya, jadi kapan kita nikah? Pikir-pikir dulu deh, tahun depan saya jawab, enak aja begitu kan ya. Nggak bisa, besok jawab, waduh saya mesti banyak konsultasi, sama gitu kan. Ya udah deh setengah tahun deh, sudah setengah tahun. Setengah tahun itu yang perempuan juga mikir, aduh kapan saya diajak nikah, dia serius apa enggak ya. Kenapa kalau ditanya menikah nanti dulu, tunggu dulu, apa segala macam. Nah yang perempuan jadi nggak tenang hidupnya, mau masak juga keliru ya kan. Mau masukin bawang keliru masukin cabai lagi gitu ya. Lalu kemudian mau kerja disuruh bosnya disuruh fotokopi, malah dia masukkan ke mesin penghancur kertas gitu ya. Kacau nggak karu-karuan karena tidak konsen. Saudara-saudara sekalian, kepastian itu sesuatu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita. Orang yang pasti mendapatkan jaminan, maka dia bisa naik level menghadapi kesulitan. Orang yang sudah pasti tenang, identitas jelas, kepastiannya itu tegas. Mau menghadapi kesulitan itu mempunyai kekuatan. Nah itu sebabnya Yohanes menekankan pentingnya kepastian. Kekristenan itu adalah iman yang memberikan kepastian. Kita bukan I think so religion. Selamat gak? I think so gitu. Nggak begitu ya. Selamat gak? Ya moga-mogalah bisa selamat ya. Nggak pasti sih, tapi ya kemungkinan ya tipis-tipis lah gitu. Kita bukan agama seperti itu saudara. Saudara kalau kita membaca dalam pasal 5 saja, itu ada kata tuju, we can know, kita bisa tahu. We can know, nanti coba saudara balik lagi ya. Dari pasal 1 sampai pasal 5. Kata know, kita bisa tahu, banyaknya minta ampun saudara. Kita bisa tahu kalau Kristus itu adalah adil. Kita bisa tahu kalau kita diselamatkan. Kita bisa tahu kalau kita berdosa. Kita bisa tahu kita anak Allah. Kita bisa tahu, terus kita bisa tahu pasti. Kita bukan I think so religion, moga-moga religion, bukan. Pasti mendapat keselamatan di dalam Kristus. Kita bisa mengetahuinya. Saudara, ini adalah sebuah anugerah yang besar, bukan hanya dapat keselamatan, tapi mendapatkan kepastian akan keselamatan. Tuhan itu bukan begini saudara, kasih tahu nggak ya, Tuhan saya sudah selamat nggak ya, kasih tahu nggak ya, biarin nggak usah kasih tahu deh, biar repot gitu. Nggak begitu saudara. Tuhan memberitahu kepada kita, tetapi kita harus mencari tahu, karena itu tidak otomatis. Orang yang selamat tidak otomatis langsung tahu dia sudah diselamatkan. Orang yang mendapatkan hidup yang kekal tidak langsung otomatis yakinnya dia sudah diselamatkan. Maka itu ada proses, dan di situ dengan pertumbuhan imannya dia, pertumbuhan pengenalan dia akan Tuhan, di situ 1 Yohanes masuk, memberikan hikmat, memberikan bijaksana, memberikan kepada kita cara untuk mengetahui sehingga kita bisa mempunyai kepastian itu di dalam hati kita. Kepastian melalui internal testimoni dari Roh Kudus. Kepastian daripada saksi-saksi yang sudah kita bahas. Kepastian dari kita melihat ada cara mengerti secara doktrin, mengerti secara moral, mengerti secara misalnya relasi. Itu ada ujian-ujian yang Tuhan sudah berikan di dalam 1 Yohanes.
Nah saudara, kemudian kita masuk dalam ayat 14. Setelah kita mendapatkan jaminan kepastian, kita lihat ayat ke-14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Kalau saudara yakin saudara anak Allah, saudara mendapatkan jaminan hidup yang kekal, maka jaminan itu, status anak Allah, status diselamatkan, memberi saudara confidence berikutnya, yaitu saudara punya keberanian, punya konfidensi, punya kepercayaan yang penuh kepada Tuhan di dalam wilayah doa. Nah hari ini kita belajar hal yang penting ini saudara. Jangan biarkan ini direbut oleh si jahat. Kepastian akan doa saudara dijawab Tuhan. Saudara mendapatkan sebuah harta yang berharga dari Tuhan. Saudara dan saya mempunyai hak istimewa yang Tuhan berikan sebagai anak Tuhan, yaitu kita boleh berdoa kepadanya. Ini adalah anugerah yang besar. Kita punya keberanian untuk masuk dan berdoa kepada Dia. Dan doa adalah sebuah perlambang, sebuah pengakuan bahwa kita tidak bersandar pada diri kita sendiri. Kita membutuhkan Tuhan. Saudara, dikatakan di sini, inilah keberanian percaya kita. Inilah keberanian kita. Jadi kita berani menghadap tahta Tuhan. Kata berani menggunakan bahasa Yunani paresia, boldness. Paresia. Paresia itu bisa diterjemahkan berani, paresia bisa diterjemahkan berkata-kata dengan bebas. Jadi orang yang berkata-kata dengan bebas, berkata-kata dengan berani disebut paresia. Nah dalam konteksnya ini, datang menghadap Tuhan lalu boleh bicara dengan bebas, itu paresia. Nah saudara sekalian, kalau di dalam Ibrani juga dikatakan melalui Kristus yang adalah imam besar agung, kita boleh datang menghadap Tuhan sang hakim itu dengan tidak takut. Tapi dengan paresia, dengan berani, berbicaralah pada Tuhan. Tuhan mendengar seruanmu, mintalah pada Dia, jangan takut, minta kepada Dia. Kadang kan kita minta takut-takut saudara, saya minta sama Tuhan, minta dengan berani. Minta kepada Dia dan percayalah Tuhan mendengar. Saudara sekalian, kalau kita melihat ya di dalam tradisi Yunani, kata paresia ini di dalam dunia filsafat dilakukan oleh orang namanya Diogenes ya. Diogenes dari Sinope. Dia yang paling banyak membahas mengenai paresia. Dia mencoba untuk menerapkan paresia, berkata-kata dengan berani, yaitu dengan jujur, dengan terus terang, bahkan kadang-kadang menyakitkan. Itu dia lakukan dengan 3 cara. Yang pertama, ceramah yang jujur. Yang kedua, kelakuan yang skandal. Kelakuannya aneh-aneh, saudara. Yang ketiga, dialog provokatif. Jadi kadang-kadang dengan dialog-dialog yang provokatif, dengan pengajaran yang jujur, dia mau mengajarkan sesuatu kepada masyarakat. Kita harus berani. Kita harus berani berkata-kata. Meskipun seringkali perkataan itu tidak menyenangkan buat orang, tapi kalau itu kebenaran, katakan. Itu paresia, saudara. Jadi paresia itu adalah sebuah perkataan yang bebas, perkataan yang meskipun ada resiko kita mesti berani bicarakan, utarakan. Meskipun mungkin kita takut, utarakan. Nah saudara, di dalam dunia modern, kata paresia dibahas oleh seorang filsuf namanya Michel Foucault. Michel Foucault pernah mengadakan kuliah di Universitas Berkeley, dan itu sudah dibukukan ya, judulnya juga sama, paresia. Paresia, berani berkata-kata, freedom of speech. Nah saudara, di dalam kuliah itu Foucault menganalisis ya bagaimana di dalam mitologi Yunani menggunakan kata paresia, lalu kemudian dia teliti kata paresia itu maknanya apa, dalam konteks ini keluarnya bagaimana. Satu kuliah yang cukup teliti ya untuk menggambarkan kira-kira paresia. Dan pada intinya Foucault mau mengatakan bahwa paresia itu mengungkapkan relasi pribadi antara individu dengan kebenaran yang secara subjektif ia yakini. Jadi orang percaya sesuatu, dia anggap itu adalah kebenaran, dia punya relasi yang subjektif dengan kebenaran itu. Nah ini yang menarik ya, dan Foucault mengatakan paresia adalah momen di mana ketika orang itu berbicara dengan bebas, perkataannya itu mendatangkan resiko bagi dia. Jadi kalau dia ngomong, orang lain akan serang dia. Kalau dia ngomong, orang lain gak akan suka sama dia. Tapi kalau toh dia tetap ucapkan, itu paresia.
Jadi paresia itu meskipun kadang-kadang tidak yakin, berani. Saudara sekalian, nanti selain berdoa, kata paresia seringkali dipakai untuk apa, saudara? Memberitakan Injil. Kita perlu paresia, kita perlu berdoa kepada Tuhan. Tuhan, beri aku paresia, kebenaran. Waktu kita melihat teman kita melakukan kesalahan, kita mau tegur, kita perlu paresia. Kita berkata-kata dan kalimat kita mungkin menyakiti hati teman kita. Tetapi kalau ketika dia disakiti akhirnya dia sembuh, kita harus berani mengambil resiko itu. Tetapi butuh paresia kenapa? Karena kita tidak bisa meramalkan resikonya akan seperti apa. Berani berkata-kata, berani berbicara, nyatakan sesuatu. Nah saudara, dalam konteks ini berani berkata di hadapan Tuhan, saya takut, saya ini berdosa, saya ini salah, bagaimana mungkin saya bisa minta permintaan saya ini masuk akal apa tidak? Berani katakan, karena engkau dikasih oleh Tuhan. Nyatakan isi hatimu, mintalah kepada Tuhan. Saudara, apakah saudara itu rajin minta kepada Tuhan? Saking baiknya Tuhan, akhirnya kita malas minta. Di sini dikatakan kalau engkau anak Allah, minta. Datang dengan berani dan minta. Itu perintah Tuhan. Kita mungkin terlalu take it for granted. Mama tiap itu sudah kasih makan sama kita. Mama kasih makan. Jadi seumur hidup kita tidak pernah kasih makan. Terus kemudian bilang, makanan itu datang sendiri bukan dari mama. Tuh buktinya pagi-pagi buka tudung saji sudah ada nasi goreng. Besok buka lah sudah ada lontong balap. Buka lagi sudah ada pecel. Buka lagi sudah ada telur dadar. Jadi makanan itu dari meja. Kan kurang ajar kan gitu. Karena enggak pernah minta gitu. Terus mamanya bilang, wah kurang ajar nih anak. Ya sudah deh. Besoknya dibuka, loh kok meja licin gitu ya. Besoknya buka, wah vas bunga. Mamanya ngeprank gitu ya. Vas bunga gitu. Ma, tolong makan ma. Mamanya bikinin. Ya, mau minta apa? Bikinin ini aja makanan yang cepet aja ma, bikinkan telur, mamanya goreng telur, baru keluar telur. Besoknya buka lagi, enggak ada, ma tolong masak ma, mau bikinkan apa? Aduh ma tolong bikin ini deh, goreng nasi atau apa deh. Oke, mamanya bikin nasi goreng, kasih buat anaknya. Nah saudara-saudara sekalian, minta, Tuhan yang suruh kita minta. Saya bacakan saudara satu ayat dalam Yehezkiel pasal 36 ayat 37 misalnya. Yehezkiel 36 ayat 37. Beginilah firman Tuhan Allah, dalam hal ini juga aku menginginkan supaya kaum Israel meminta. Aku menginginkan supaya kaum Israel meminta daripadaku apa yang hendak kulakukan bagi mereka. Tuhan pengen Israel minta sama dia apa yang harus dia lakukan. Ini perintah Tuhan saudara. Kita minta karena kita sudah terlalu sering dikasih. Kita jadi malas minta. Tidak boleh begitu. Kita harus minta saudara. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Dan kita berkata-kata dengan berani di hadapan Tuhan. Kita berdoa, kita minta kepada Tuhan. Saudara, Elisa adalah contoh. Elisa itu sudah dipanggil untuk menjadi penerus Elia. Nggak usah ngomong lagi. Nggak usah minta lagi sama Tuhan kan. Ya sudahlah, otomatis kok Tuhan yang suruh. Pasti habis kamu Pak Elia, saya yang akan menjadi pengganti. Sudah tahu apa yang dilakukan oleh Elisa? Nguntit terus si Elia. Sampai Elia bilang, pulanglah, pulang. Elia pun tidak mendorong Elisa untuk minta loh. Tuhan latih Elisa ya. Jadi Elia pulanglah, pulang kamu, nggak usah ikut. 3 kali disuruh stop sama Elia. Sudah sampai sini saja. Enggak, aku ikut. Teman-temannya juga nggak mendorong dia untuk minta. Gurumu mau diangkat, sudah diam. Guru mau diangkat, sudah diam. 3 kali saudara. Aku udah tahu, udah pokoknya ikut aja. Elia bilang pulang Elisa, sudah sampai sini saja. Tuhan gak suruh kamu ikut, aku ikut. Ngotot saudara mintanya. Dan sudah begitu setelah Elia mau diangkat, Elia bilang, kamu mau minta apa? Saudara tahu apa yang diminta oleh Elisa? Aku minta roh yang menyertai kamu. Mati dia gak bisa jawab saudara. Wah kalau begitu aku gak bisa berikan. Elisa adalah orang yang ngotot minta dan dia minta yang tepat saudara. Dia minta sesuatu yang tidak pernah mungkin bisa diberikan oleh manusia. Dan itulah esensi doa.
Anda minta sesuatu yang orang lain tidak bisa berikan, kecuali Tuhan yang hanya bisa memberikan. Itulah doa. Kalau Anda minta kebangunan rohani, itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Kalau Anda minta kuasa pelayanan seperti Elisa, itu hanya Tuhan yang bisa memberikan. Mintalah kepada Tuhan. Dan mintalah sesuatu yang paling penting dalam hidup kamu. Dia minta, berikan aku kuasa. Karena Elisa tahu kenapa Elia powerful pelayanannya. Dia orang biasa. Dia bukan orang yang terlalu hebat. Dia orang biasa. Apa yang menjadikan Elia begitu berkuasa? Kuasa dari surga. Dia mengamati kehidupan gurunya. Dia mendapat satu kesimpulan. Kalau aku mau melayani, aku tidak bisa tanpa kuasa yang menyertai guruku Elia. Dan dari mana saya punya? Kalau saya berdoa. Bukan kuasa keuangan. Bukan kuasa organisasi. Bukan kuasa advertising. Bukan kuasa media. Tapi kuasa dari tempat yang paling tinggi. Roh Kudus. Aku minta urapan Roh Kudus. Aku minta. Saudara-saudara, Elia mengatakan, saya nggak bisa. Tapi kalau engkau melihat, engkau berhasil melihat apa yang terjadi pada diriku, maka roh itu akan turun padamu. Saudara sekalian, Elisa meminta. Apakah kita meminta? Atau jangan-jangan kita nggak pernah minta? Saudara, karena kita tidak pernah minta, kita tidak pernah terbeban, karena kita tidak percaya. Nanti kita akan masuk pokok bahwa doa kita didengar oleh Tuhan. Kita nggak pernah minta, saudara. Dan itulah kerohanian kita, tidak ada hasrat. Karena kita tidak punya confident bahwa kita berdoa didengar Tuhan dan dikabulkan, maka kita nggak punya hasrat berdoa. Pak Ivan, puji Tuhan GRI yang datang 2.000, 3.000, Oke. Natal yang datang bisa 6.000, 7.000, oke. Saudara mau lihat kerohanian GRI? Datang hari Sabtu pagi itu, persekutuan doa. Saudara mau tahu kerohanian kita? Saudara mau tahu setan takut gak sih sama kita? Datang tuh ke doa pagi. Itu wajah kita, saudara, yang sebenarnya. Itu kerohanian jemaat. Saudara sekalian, ayo kita datang. Termasuk itu teguran buat saya. Saya sering sakit di Sabtu pagi, tapi saya harus paksa untuk datang. Itu juga teguran buat saya sendiri. Saudara sekalian, mau lihat wajah kita, lihat datang doa pagi. Kenapa? Kita nggak minta, kita biarkan semua berjalan. Kita tidak mau terlibat dalam pekerjaan Tuhan karena kita rasa saya orang yang tidak punya apa-apa. Itu semua menyalahi apa yang diajarkan Alkitab. Minta, kita nggak pernah minta. Kita serahkan permintaan semua sama orang-orang yang katanya profesional. Di mana reformnya kita, saudara? Saudara sekalian, saya ingatkan sekali lagi, yuk kita datang, kita berdoa. Kita doa dengan confident, kita sekarang sudah mengerti doktrin doa. Saya diselamatkan, saya didengar, dan Tuhan mau saya minta, mari kita minta. Minta hal besar, Tuhan aku pengen Indonesia ini orang-orang yang tadinya sesat dengar ajaran benar. Itu tidak ada orang yang bisa kabulkan kecuali Tuhan, saudara. Itu mintanya gede. Tuhan, aku minta seluruh keluargaku dari ini yang sulit, yang keras hatinya diselamatkan, terima Tuhan Yesus. Itu tidak ada yang bisa lakukan. Berani minta. Berani minta, saudara. Kenapa kita nggak pernah minta? Kita nggak percaya. Atau sudah otomatis. Karena semuanya diberikan oleh Tuhan. Maka kita tidak lagi minta, dan minta dengan berani. Permintaan macam apa itu? Keberanian macam apa mengatakan kalimat itu? Loh, kalau memang itu kita digerakkan oleh Tuhan, kenapa kita tidak boleh berdoa seperti itu? Saudara, pada suatu ketika kita lagi doa, lalu setelah berdoa ada seorang murid saya mengatakan, mari kita berdoa untuk orang ini, guru ini, orang itu, saudara. Tidak senang sama Kristen. Terus murid ini berdoa supaya guru itu terima Tuhan Yesus. Setelah selesai doa, saya bagikan traktat. Nah, sekarang waktu masuk kelas bagi traktat ya. Lalu saya pesan, nanti kamu kan doa untuk guru itu. Nanti waktu masuk lewat kantornya guru itu, taruh satu traktat di mejanya dia ya. Lah dia berdoa loh, saudara, untuk guru itu loh. Ketika doa sama-sama, Tuhan kami berdoa untuk guru itu. Dia tidak suka Kristen, dia suka halangin kita. Tuhan tolong supaya dia percaya Tuhan Yesus. Wah, dia doa begitu, saudara. Ya titipin traktat toh. Nanti taruh di situ supaya, kan kamu kan sudah berdoa. Apa jawab murid itu, saudara? Kayaknya kalau dia susah deh Pak percaya Tuhan Yesus. Kayaknya nggak mungkin deh.
Jadi doamu itu apa gitu? Engkau tidak percaya kan doamu. Berani minta, tetapi juga berani percaya, saudara. Berani percaya bahwa doa kita akan dikabulkan oleh Tuhan. Saudara, kita baca sekali lagi ya. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Loh, saudara perhatikan ya, ia mengabulkan doa kita. Jadi kita berani percaya bahwa Tuhan bukan cuma mendengar, saudara. Tuhan mengabulkan doa kita. Itu confident, saudara. Kadang kan doa saya kayak gini nih, didengar apa enggak? Saudara, pada waktu saudara berdoa, di sini dikatakan percaya kepadanya. Dalam bahasa aslinya itu kita waktu berdoa kita menghadap hadiratnya. Itu dalam bahasa aslinya. Muncul kata presence. Kita di hadapan Tuhan. Jadi kita bukan cuma sedang ngawang-ngawang imajinasi, enggak saudara. Waktu kita berdoa kita di hadapan Tuhan, maka kita enggak boleh main-main. Ada orang doa, "Hi, good morning Father. How are you?" Saya bilang doa kayak begini gitu ya. Akrab sih akrab, tapi tidak sopan. Sudah fitness belum? Ngomong kalimat begitu kepada Tuhan. Tuhan itu adalah Bapak, sahabat, tapi dia Raja semesta. Tidak boleh kurang ajar. Maka pada waktu kita datang menghadap Tuhan, kita di hadapan tahtanya. Dengan iman kita menghadap dan waktu kita bicara, saudara dan saya didengar. Maka kalau nggak minta, nggak ngomong, rugi. Kenapa banyak orang Kristen malas doa? Karena nggak percaya doanya didengar. Karena nggak percaya langsung di hadapan Tuhan, dia mendengar kita. Bukan cuma dengar loh, dia mengabulkan doa kita. Dia mau memakai doa kita untuk melakukan kehendaknya dalam dunia. Dan kita tidak percaya. Wah, sayang sekali saudara. Tidak heran kita semua tidak punya kehidupan doa yang baik. Tidak heran gereja tumpul, mandul dan tidak punya kuasa. Karena apa? Karena tidak berdoa. Doaku didengar enggak ya? Kita ada berdoa percuma. Bahkan saudara-saudara kadang-kadang kalau ada orang punya kesulitan, waktu mari kita berdoa, aduh cuman doa. Saya pernah ajak orang berdoa saudara. Waktu saya berdoa sungguh-sungguh saya baru sadar ketika buka mata, dia merem pun enggak gitu. Jadi sambil saya berdoa dia begini ngeliatin saya. Wah, dia tidak percaya kuasa doa. Orang Kristen tidak percaya kuasa doa. Orang Kristen tidak percaya Tuhan bekerja lewat doa. Saudara-saudara sekalian, di sini dikatakan keberanian percaya bahwa ia mengabulkan doa kita. Doamu didengar. Saudara, kalau saudara tulis surat ya sama Pak Presiden. Halo Pak Presiden, saya mau lapor nih. Gini Pak, got di depan rumah saya tuh sering mampet-mampet. Lalu kemudian sering kalau banjir itu air masuk ke rumah. Pak tolong dong Pak, ini di bagian PU. Ya, saya lapor Pak, ini sudah 20 tahun, saya sedih sekali Pak. Terus suratnya kita kirim. Besoknya dibalas saudara. Hei, istana negara gitu kan ya. Dibuka, saya sudah terima masukan Anda. Ya, sabar ya. Dinas PU segera akan datang untuk mengecek gotnya di situ supaya moga-moga lancar dan tidak macet lagi. Salam merdeka. Saudara seneng enggak? Belum diperbaiki pun saudara sudah seneng kan? Kenapa? Aku ditanggepi loh. Sama Pak Presiden langsung urusan got mampet loh. Urusan got mampet surat dari surga, surat dari istana. Lah ini sekarang saudara untuk urusan mami saudara pilek itu yang jawab dari surga loh. Iya kan? Tuhan, mami saya pilek, susah tidur. Tuhan tolong, berani minta. Surga langsung mendengar dan kasih approve buat saudara saat itu juga. Saat itu juga. Nanti kita lihat ayatnya. Jadi saudara, fakta bahwa nanti Tuhan menjawab iya tidak atau tunggu, itu adalah fenomena yang kita alami di dalam pergumulan. Tetapi Tuhan mendengar dan menjawab doa itu langsung. Sekali lagi ya, ini menjadi dasar keberanian kita menantikan jawaban Tuhan. Waktu saudara dan saya berdoa, saat itu juga didengar. Saat itu juga dijawab. Tapi jawaban Tuhan untuk kita bisa tahu perlu proses.
Mungkin bisa langsung, mungkin perlu waktu yang panjang. Dan waktu panjang itu tidak jadi soal, karena kita sudah confident bahwa doa kita didengar. Misalnya saudara berdoa, saudara kita ini siapa sih ngurusin urusan Ukraina sama Rusia. Tapi ketika saudara membaca berita, hati saudara tergerak sedih, lalu saudara berdoa. Waktu saudara berdoa, saudara doanya didengar dan sudah dikabulkan Tuhan. Tapi caranya, mengabulkannya, iya, tidak, tunggu dan sebagainya, itu perlu waktu. Tapi itu bukan jadi masalah buat kita. Karena kita berbagian dan kita sudah membawa semuanya ke hadapan tahta Allah. Itu yang paling penting saudara dalam kehidupan doa. Apakah saudara confident bahwa doa saudara didengar oleh Tuhan? Tidak heran saudara kita merasa kita powerless karena kita nggak percaya didengar saudara. Tuhan apakah mau mendengar doaku sekarang hari ini saudara-saudara sekalian? Tuhan dengar doa saya dan saudara. Lalu dikatakan kita percaya bahwa Tuhan mengabulkan. Yohanes Calvin mengatakan, kalau orang berdoa sama Tuhan, lalu dia tidak percaya Tuhan sanggup mengabulkan doanya, itu namanya kurang ajar. Jadi Calvin sangat memperingatkan, kita kalau doa sama Tuhan, kita minta Tuhan, saya minta, tapi tidak percaya Tuhan sanggup mengabulkan doa, itu namanya kurang ajar. Tadi saya sudah kasih contoh, ada satu orang anak yang pada waktu berdoa minta gurunya terima Tuhan Yesus. Lalu ketika disuruh memberitakan Injil kepada dia takut. Dan dia mengatakan tidak mungkin. Lah kenapa tidak mungkin? Justru kamu berdoa supaya itu menjadi mungkin. Nah kalau kamu percaya doamu didengar, kita juga bertindak. Karena mungkin jawaban Tuhan adalah lewat kita juga bertindak menggenapi apa yang kita doakan. Saudara-saudara sekalian, kalau Anda berdoa untuk kebangunan rohani di keluargamu, mungkin engkau yang berdoa akan Tuhan pakai untuk membawa kebangunan bagi keluargamu. Dan itu sebabnya kita juga membuka diri kalau Tuhan memakai kita menjadi jawaban doa bagi doa kita. Saudara-saudara sekalian, maka orang yang berdoa harus percaya. Sakaria dalam Injil Lukas itu contoh yang baik. Sakaria berdoa saudara, dia tidak punya anak. Oh Tuhan, mungkin dia berdoa, kasihani hamba, hamba ini imam, contoh teladan. Tapi kami setelah menikah bertahun-tahun belum dikaruniai anak. Oh Tuhan belas kasihanilah kami, bukalah rahim dari Elisabeth. Kami ingin punya momongan. Orang memandang kami sebagai pimpinan orang rohani tapi tidak diberkati oleh Tuhan. Apa kata mereka? Kami mempermalukan namamu Tuhan. Saudara ingat pada zaman itu, orang yang tidak punya anak itu dianggap orang yang tidak diberkati oleh Tuhan. Seorang imam, seorang hamba Tuhan tidak punya anak itu malu luar biasa di zaman itu. Maka Sakaria berdoa, Elisabeth berdoa, Tuhan buka kandungan istriku, tolong Tuhan, tolong. Dan suatu ketika dia sedang melayani di bait Allah, tiba-tiba malaikat mendatangi dia dan mengatakan, Sakaria, dengar kata firman Tuhan saudara, doamu sudah didengar. Siapa yang berdoa? Sakaria berdoa. Kepada siapa dia berdoa? Kepada Tuhan. Apa yang dia minta? Pasti minta punya anak. Dan sekarang malaikat berdiri di hadapannya dan mengatakan, Sakaria, doamu sudah dikabulkan oleh Tuhan. Kamu akan dikaruniai anak, istrimu akan mengandung. Kaget dia saudara. Mungkinkah dia sudah lama tidak berdoa dan doa itu adalah doa yang diungkapkan dia pada waktu masih muda? Berarti benar, dia berdoa, Tuhan mendengar, Tuhan mengabulkan. Cuman penggenapannya bukan kita yang berdaulat. Dan ketika itu diberikan, apa respon Sakaria? Sakaria tidak percaya. Tahu dari mana? Perkataan malaikat. Karena engkau tidak percaya, engkau akan bisu sampai nanti anakmu lahir. Hah, Sakaria tidak percaya? Tidak. Maka itu Tuhan menghukum dia menjadi bisu. Jadi apa yang terjadi? Sakaria berdoa, Sakaria minta Tuhan melakukan sesuatu, tapi sekaligus Sakaria tidak percaya Tuhan sanggup mengabulkan. Saudara, jangan mau diikat kesalahan yang sama seperti Sakaria. Calvin mengingatkan, waktu engkau berdoa, engkau harus yakin Tuhan sanggup mengabulkan doamu. Tetapi saudara sekalian, kita mesti melihat bahwa di dalam ayat ini ada dua hal yang terjadi bersama-sama. Maka Calvin mengatakan, inilah keberanian kita percaya kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita. Jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah, jadi yang pertama, kalau saya minta, saya percaya Tuhan sanggup mengabulkan. Tapi yang kedua, waktu saya minta, saya akan tunduk kepada kehendak Tuhan. Dua aspek ini tidak boleh dikurangi salah satu. Dua aspek ini menjadi bagian daripada doktrin doa kita. Saya percaya Tuhan sanggup mengabulkan.
tapi saya akan tunduk kepada kehendak Tuhan dan mengatakan, oh Tuhan, biar kehendak-Mu yang jadi, bukan kehendakku yang jadi. Saudara sekalian, kalau kita melihat di ayat yang ke-15, jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Oh ya? Ia mengabulkan apa saja yang kita minta. Hore, Pak Ivan berkata, kita harus berdoa dengan berani seperti di dalam 1 Yohanes pasal ke-5. Lalu dikatakan bahwa Tuhan akan mengabulkan apa saja yang kita minta. Pas saya akan berani waktu pulang, Tuhan aku minta Ferrari gitu kan ya. Loh katanya berani dan saya sudah percaya, saya sudah berdoa, saya menerimanya dan akan dikabulkan. Tunggu dulu. Ini bagian bicara apa sih? Nah ini pentingnya kita membahas. Dan karena kita sudah membahas keseluruhan konteks 1 Yohanes, kita tidak akan lari saudara ketika membahas. Ini bahayanya kalau orang comot-comot ayat. Ini kan bicara mengenai kepastian. Kepastian apa sih yang kita bahas? Kepastian kita tuh anak Allah. Dari mana kita tahu anak Allah? Kita sudah lahir baru. Dan anak Allah cirinya apa? Anak Allah cirinya itu mau mengerjakan kehendak Allah. Maka di sini dikatakan, doa kita akan dikabulkan kalau kita meminta sesuai kehendak Allah. Kenapa saudara? Karena hanya anak Allah yang mau kehendak Allah itu jadi. Jadi kalau orang berdoa maunya ngelawan kehendak Allah, itu pasti doanya bukan anak Allah. Jadi kalau saya dan saudara anak Allah, kita nggak mungkin berdoa menentang kehendaknya Allah. Apa semuanya? Kok dibatasin menurut kehendaknya? Nah itulah, itu menunjukkan kita anak Allah yang sejati atau bukan. Karena kalau kita anak Allah, kita akan meminta sesuai kehendak Allah. Nah saudara sekarang gini, waktu saya doa sama Tuhan, Tuhan aku mau minta supaya temanku ini diselamatkan. Nanti minggu depan kita akan bicara mengenai dosa yang diampuni, dosa yang tidak diampuni. Itu ketika kita bersyafaat pada orang, Tuhan aku pengen dia diselamatkan. Lalu Tuhan mengatakan saudara, enggak, saya tidak kabulkan. Kadang-kadang waktu kita berdoa Tuhan mengatakan, iya Tuhan mengabulkan. Tapi waktu kita berdoa kita mengatakan, Tuhan mengatakan enggak, oh enggak ya, oke kalau gitu saya akan lebih mendekat kepadamu ya Tuhan, supaya dikabulkan. Saudara, kita pikir kalau kita sudah begitu dekat sama Tuhan, maka kemudian doa kita pasti dikabulkan. Saudara salah besar. Maka di sini dikatakan Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya Dia. Kita tidak bisa menyogok Tuhan. Kalau itu bukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan kabulkan. Contohnya saudara, ketika Musa berdoa, Tuhan ya dengan begitu dekatnya, tolong Tuhan. Musa doanya nggak dijawab Tuhan. Musa mau masuk mana? Mau masuk tanah perjanjian. Dia mau jungkir balik berdoa, Tuhan gak kabulkan. Aku deket loh, muka dengan kau Tuhan. Enggak, Musa kamu gak boleh masuk. Tuhan bangsa ini jangan muter-muter 40 tahun. Sudah 40 tahun. Itu kehendak Tuhan, gak bisa dilawan. Saudara sekalian, jadi gak bisa ya orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Abraham sahabat Allah. Dia minta apa saudara? Tuhan bisa nggak bangsa yang besar lewat Ismail? Tuhan bilang bukan lewat Ismail, lewat Ishak. Mau Abraham bilang aku kan sahabatmu, aku kan dekat. Enggak Abraham, Ismail tidak saya pilih, Ishak. Selesai. Jadi berapa dekatnya dia dengan Tuhan, tidak bisa mengubah kehendak Tuhan saudara, tidak bisa. Daud, Tuhan tolong aku mau bangun bait suci, tidak bisa. Tadi pagi saya sudah jelaskan. Yang membangun bait suci bukan Daud. Yang membangun bait suci adalah anak Daud. Yang membangun bait suci adalah Raja Shalom atau Shalomo. Itu adalah Raja Shalom ya. Maka kenapa bukan Daud? Karena tipologinya harus tipologi yang berikutnya, bukan Daud. Tetapi seorang anak Daud yang membangun gereja bukan Daud. Anak Daud yang adalah Raja Shalom. Maka itu bagian daripada Salomo. Melanjutkan tipologi berikutnya dari Kristus. Jadi Daud mau minta Tuhan tolonglah aku yang bangun ya. Tidak bisa. Dan Daud ngerti. Begitu Tuhan bilang nggak boleh langsung dia taat. Tuhan mau hukum Daud. Daud taat dia bilang doanya apa? Bukan dia doa gini. Oh Tuhan ya kalau bisa aku nggak usah dihukum. Justru karena dia bertobat. Dia tahu saudara jawaban doa dia berdoa. Lebih baik aku dihukum Tuhan. Daripada dibiarkan oleh dia. Tapi Tuhan setelah engkau hukum kiranya belas kasihanmu datang. Itu doa yang indah sekali.
Saya lebih baik disuruh milih kan sama Tuhan. Daud pilih, dihukum ini apa dihukum ini? Tuhan, aku dihukum apa aja aku terima. Lebih baik dihukum di tanganmu daripada dibiarkan oleh engkau. Wah, itu indah luar biasa. Berapa banyak orang melakukan kejahatan, minta maaf. Minta maaf, minta maaf. Sebetulnya minta maaf supaya gak dihukum. Banyak kan orang karena misalnya bermasalah kemudian diadukan ke polisi. Minta maaf, ya kan. Habis gak dihukum, ngomong di media. Padahal itu kan sebetulnya saya pura-pura aja supaya gak dihukum. Kurang ajar, saudara. Saya kadang-kadang kalau dengar, wah ini orang kurang ajar ya. Banyak ngomong di media, lalu kemudian diadakan gugatan hukum. Lalu kemudian setelah minta maaf dibilang, iya waktu itu minta maaf kan ya supaya saya tidak diadukan aja, tidak diperkarakan. Dia tidak minta maaf sebetulnya, saudara. Tapi dalam kitab suci, Daud ketika dia menyadari dia berdosa, dia tidak menghindar dari hukuman Tuhan. Dia mengatakan Tuhan lebih baik dihukum daripada dibiarkan sama kamu. Justru pertobatan yang sejati itu memunculkan kerelaan kalau memang harus dihukum saya rela. Itu pertobatan sejati. Saudara-saudara sekalian, maka di sini bukan berarti kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita bisa luput atau kita pasti doanya akan dikabulkan. Pada waktu Paulus demikian dekat sama Tuhan, lalu mengatakan dirinya sedang diangkat oleh Tuhan ke satu tempat dan sebagainya. Lalu kemudian dia berdoa dan tidak dikabulkan. Cabutlah duri dalam dagingku, tidak dikabulkan, saudara. Tidak dikabulkan oleh Tuhan. Nah lalu bagaimana Pak? Ini kan orang-orang yang kudus. Yohanes di dalam kitab Wahyu juga berdoa dan dia tidak dikabulkan. Loh ini bagaimana nih orang-orang ini berdoa dan tidak dikabulkan? Saudara dan saya kalau anak Tuhan, dikabulkan tidak jadi masalah. Kenapa saudara? Waktu kita berdoa, Tuhan jawab. Dan kalau doa kita tidak dikabulkan, artinya doa kita tidak sesuai dengan kehendak Dia, bukan saudara? Dan kalau dikatakan bahwa Tuhan pasti menjawab, berarti jawabannya itu adalah kehendak Tuhan, bukan? Dan kita sebagai anak Tuhan pasti tahu siapa yang lebih baik, kehendak kita atau kehendak Tuhan. Siapa lebih baik saudara? Kehendak kita atau kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan bukan lebih baik? Itu sebabnya apapun jawaban Tuhan, sebetulnya bukan masalah buat orang-orang yang percaya kepada Dia. Maka di sini inilah yang mau ditekankan oleh Yohanes. Pada waktu kita berdoa, pada waktu itu kita mengatakan doa kita dengan berani, karena kita adalah anak, kita menyatakan isi hati kita kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan doa kita, dan Tuhan mengabulkan doa kita. Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan kehendaknya. Tuhan menjawab doa kita sesuai kehendaknya. Tuhan tidak tinggal diam saudara. Mungkin Dia menjawab iya, mungkin Dia menjawab tidak, mungkin Dia menjawab tunggu, atau Dia memberi sesuatu yang lebih besar dari doa kita. Tapi biarlah kita menantikan jawaban Tuhan itu dengan hati yang penuh ketenangan. Tuhan merespon, Tuhan menjawab. Dan kalau Dia tidak menjawab doa seperti kehendakku, Dia sedang menjawab doa lebih indah karena Dia adalah Tuhan. Tugas kita adalah berani datang dan berdoa, saudara. Doa, 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 dan doa. Karena Tuhan memakai doa. Sebelum ada telepon, Tuhan memberikan doa pada kita, saudara. Tuhan memberikan doa pada kita. Saudara, ada sebuah film judulnya 300 itu ya, tentang 300 orang Sparta itu. Dan di situ ketika orang Sparta bingung apakah dia akan menghadapi orang-orang serbuan, orang-orang Persia apa tidak, mereka butuh kehendak dewa, maka perlu berkomunikasi dengan dewa. Bagaimana caranya? Mesti manjat gunung yang tinggi, mesti ketemu sama sekelompok cenayang, lalu cenayangnya bisa disuap pula, lalu cenayangnya bilang syaratnya harus ini harus itu, ada perayaan ini dan itu, lagi nggak bisa dikontak Tuhannya, repotnya setengah mati saudara. Mau bicara sama Tuhan aja mesti repot, lu mesti lewat orang lainnya mut-mutan, bisa disogok, masih punya acara ini itu. Ribet gak karu-karuan. Bayangkan saudara dengan Tuhan kita yang sejati. Bagaimana cara kontak Dia? Masuk kamar, tutup pintu, doa. Saudara lagi dalam perjalanan pulang berdoa pun saudara bisa. Tuhan begitu gampang, begitu mudah untuk kita akses. Tidak ada protokol. Ya, makanya ketika ada orang bilang, aduh Pak Ivan, ketemu gubernur lebih gampang dari ketemu Pak Ivan. Saya bilang justru karena saya nggak punya asisten, nggak punya apa, susah semua dikerjain sendiri. Mau gampang lagi, jangan ketemu gubernur, mau gampang lagi ketemu Tuhan, saya bilang.
Iya kan? Ketemu Tuhan langsung gampang kan? Nggak pakai prosedur, nggak pakai janji. Tuhan saya langsung ketemu loh. Iya kan? Kalau saudara anak Tuhan langsung kan ketemu gitu. Ya, bukan berarti makin atas itu makin susah, nggak tentu juga begitu. Justru karena makin bawah kita nggak punya orang untuk bisa delegasikan dengan semuanya dengan baik gitu ya. Karena banyak volunteer dan sebagainya, maka akhirnya kerjaan numpuk. Bisa juga seperti itu. Ya saya bilang nggak bisa, pelayanannya sulit begini karena kondisinya begini. Saya jelaskan. Dan kalau memang yang paling accessible, dan ini benar, ini luar biasa saudara. Siapa paling accessible seluruh dunia? Tuhan. Apa nggak sayang ya saudara ya? Justru yang paling sering kita jarang jumpai adalah Tuhan. Di dalam doa-doa kita. Kita tidak betah di hadirat Dia. Ada satu buku kuno, saudara. Saya baca itu pada waktu saya kuliah. Bukunya tipis, sederhana. Secara teologis, ya tidak terlalu sesuai dengan ajaran reformasi. Tapi kita bisa banyak belajar dari buku itu. Judulnya Practice in the Presence of God. Jadi untuk di hadapan Tuhan pun kita perlu berlatih ya. Karena seringkali kita tidak tahan berdoa. Practice in the Presence of God. Karya seorang bernama Brother Lawrence. Waktu pertama kali saya baca buku itu, saya baca konteksnya biarawan. Wah, ini beda sama kita konteksnya. Tapi waktu saya baca, ada beberapa insight, ada hal-hal penting yang kita bisa pelajari dari kehidupan Brother Lawrence ini. Bagaimana dia berlatih untuk senantiasa berada di hadapan Tuhan. Bagaimana mengarahkan pikirannya, ya dia lagi masak, ya mungkin potong bawang atau apa, memikirkan tentang Tuhan atau jadi itu cara dia. Tapi kita berpikir bagaimana saya berlatih untuk di hadapan Tuhan. Saudara, memang itu tidak terjadi seketika. Saya kira ya ada orang-orang yang doanya itu sampai berjam-jam itu otomatis menjadi begitu. Enggak, saudara. Saya baca bukunya orang-orang seperti Madame Guyon, secara teologi ini termasuk mistikus ya. Ini orang-orang Prancis, Madame Guyon, orang-orang seperti Teresa Avila. Teresa Avila itu berdoanya tuh luar biasa itu. Tapi dia menulis, saudara, saya permulanya tidak suka berdoa. Waduh gitu ya. Ternyata saya masih manusia gitu ya. Masih ada Teresa Avila doanya begitu panjang dan sebagainya. Ya dia ngarang beberapa buku ya. Mungkin kalau sudah lihat ada patung, ada malaikat yang pakai tombak. Lalu ada perempuan di bawah lagi begini. Itu jantungnya ditusuk oleh firman gitu ya. Itu Teresa Avila. Ya. Waktu saya baca John of Cross, Teresa Avila, Madame Guyon, orang-orang di abad pertengahan, bagaimana mereka membangun kehidupan doa mereka. Jonathan Edwards. Bagaimana mereka berdoa? Saudara, mereka juga mengakui, Teresa Avila bilang, doa itu berat. Jadi memang mereka berlatih, saudara. Mereka menyangkal diri. Jadi kalau saudara datang doa pagi ketiduran, wajar saudara. Jangan mengatakan terkutuklah saya, enggak gitu ya, latihan lagi. Ya, waktu latihan lagi doa, pikirannya ke sambal pecel, pikiran kemana-mana. Wih, sudah selesai doanya gitu kan ya. Enggak apa-apa, nanti latihan lagi, konsentrasi gitu ya. Oh, mulai saya konsentrasi doa, ketiduran lagi, enggak apa-apa, saudara. Itu teman saya itu Pendeta Anton itu kan dulu waktu doa pagi latihan ya. Pagi-pagi dia berdoa, terus kemudian saya bangun tidur, dia tuh begini gitu ya. Lagi berlutut, pertama dia bikin pakai bantal, jadi lututnya kan enggak apa-apa. Terus kemudian dia begini, terus enggak enak ditambahin bantal, ya tambah tidur saudara gitu ya. Jadi saya tiap pagi bangun, waduh Ton, kamu ini cuman alih tempat tidur ya gitu ya. Tapi kan dia berlatih saudara, ketiduran dia coba lagi. Itu proses saudara. Jadi kalau lihat Pak Anton banyak berdoa, dia banyak khotbah tentang doa dan sebagainya saudara. Saya lihat bagaimana dia bergumul juga. Dan itu Pak Anton gak langsung, saya suka berdoa, enggak ya pakai acara ketiduran itu gitu. Dan kita kan juga begitu gitu kan ya. Lagi tidur enak-enak, teng gitu ya. Nasi uduk gitu. Wah gitu kan ya, pagi-pagi dibangunin gitu. Lalu sampai kita bikin, kadang-kadang kita perlu kasih obat tidur apa gimana nih orangnya biar tidur gitu. Pagi-pagi berisik bangunin orang dan sebagainya itu. Ya, tapi itu disiplin asrama mesti begitu, mesti bangun. Kita pikir makan gak makan hak saya kan itu. Saya gak usah makan, saya puasa aja kalau perlu, lebih baik saya tidur daripada makan gitu kan. Kenapa? Karena jam 9 bisa nyolong keluar jajan mie ayam di depan gitu kan.
nakalnya keluar gitu ya. Jadi kalau Pak Anton kan mikir, jangan ya waktu dia ketua senat, nanti kalau kamu nggak makan bagaimana, pagi-pagi bangun makan. Kita punya trik tersendiri, nggak apa-apa tidur, nanti jam 9 kita menyelinap keluar beli gorengan gitu. Ya tapi saudara-saudara sekalian, itulah proses ya. Orang perlu berproses, orang perlu mengalami kesulitan demi kesulitan. Jadi ketika kita datang ya memang nggak otomatis begitu. Langsung tiba-tiba jiwaku terangkat, ditusuk, di-pierce by the word, jerak gitu kan ya. Terus hatinya melarat, terus kemudian doa 10 jam. Saya pikir bisa begitu loh, ternyata enggak. Loh ini orang-orang yang doanya panjang-panjang juga mengalami apa yang saya alami dan yang saudara alami. Ya mungkin ketiduran gitu kan ya, yang pikirannya kemana-mana ya, yang mungkin dengkulnya sakit gitu kan. Macam-macam kan saudara di situ. Lalu kemudian pada waktu doanya apa, lalu kemudian ngomongnya apa ya. Jadi kita semuanya sama saudara, kita mengalami kesulitan. Tapi kita harus berproses. Sampai akhirnya kita belajar berdoa. Sebagaimana kita belajar memberitakan Injil, kita perlu belajar berdoa. Yuk kita belajar saudara, kita lewati kesulitan demi kesulitan. Saya percaya saudara-saudara sekalian, kalau orang-orang yang Tuhan bangkitkan melalui kehidupan doa, kita juga bisa dipakai oleh Tuhan. Dan kalau gereja kita mau kuat, gereja kita harus menjadi gereja yang bersandar pada Tuhan. Dan ciri gereja yang bersandar pada Tuhan adalah gereja yang berdoa. Dan kalau saya dan saudara punya kebiasaan dan punya kehidupan doa yang indah di hadapan Tuhan. Dan sering bersekutu bersama dan berdoa di hadapan Tuhan. Karena memang doa tidak menarik saudara. Kalau kebaktian paling tidak masih ada khotbah yang bagaimana. Dalam kebaktian doa kan antar kita membawa ke hadapan Tuhan. Tapi disitulah kita belajar. Kita belajar terlibat di dalam pelayanan. Saya tutup begini saudara. Kalau misalnya pelatih paduan suara, misalnya ini ya, Sarah atau Pak Daniel EO, bikin paduan suara KU sore. Nah karena kita mau Natal bikin kor, yang ikut 100 orang di luar dugaan saudara. Luar biasa, 100 orang. Lalu kemudian setelah itu sudah mau tiba hari hanya, Bu Sarah kasih tahu, kita akan latihan 4 kali ya. Kita latihan 4 kali di hari Sabtu pagi. Latihan 4 kali. Lalu setelah itu baru kita tampil. Apa yang terjadi saudara? Waktu rehearsal yang datang cuma 5% dari orang yang harusnya nyanyi. Tapi di hari di mana tampil semua muncul. Saya percaya saudara. Setelah itu Bu Sarah akan kumpulkan semua anggota. Kayaknya kita perlu pikirkan sesuatu yang namanya eliminasi. Siapa yang nggak pernah datang tunjuk tangan gitu. Ya sudah Anda cut. Karena Anda perusak acaranya ya. Anda nggak bisa begitu. Nggak mau terlibat tapi mulai muncul. Saudara kira-kira di hadapan Tuhan. 3.000 orang datang. Doa enggak ya? Lipat enggak ya? Penginjilan enggak ya? Apa enggak ya? Store muka di hari Minggu. Saudara-saudara sekalian, yuk kita belajar berdoa kepada Tuhan. Mari kita belajar satu persatu, kembali. Gereja Reform harus senantiasa mereformasi diri. Kita punya kehidupan doa yang baik, kita punya kehidupan yang kokoh, kita bikin iblis gemetar. Kita bikin neraka itu rontok di depan kaki kita. Karena kita punya relasi dengan Tuhan melalui doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, beri kami keberanian untuk kami percaya bahwa Engkau mengabulkan doa kami jika kami meminta sesuai kehendak-Mu. Beri kami keberanian untuk percaya bahwa Engkau mengabulkan apa saja yang kami minta di dalam nama-Mu. Kami percaya ya Tuhan bahwa doa-doa yang kami panjatkan didengar oleh-Mu dan Engkau menjawabnya. Tolong kami ya Tuhan untuk beriman pada waktu menantikan jawaban dari Tuhan. Dan jikalau kami kadang-kadang bisa kecewa karena jawaban Tuhan seringkali tidak sesuai dengan harapan kami. Ajar kami untuk percaya juga bahwa jawaban Tuhan melampaui daripada hikmat bijaksana dan kehendak kami. Ajar kami untuk berani
dan ajar kami untuk rajin meminta kepadamu, membawa dunia ini ke dalam hadirat-Mu di dalam doa-doa kami. Jadikan kami jemaat yang berdoa, bukan saja berdoa buat kami, tapi berdoa untuk orang-orang yang lain yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.